Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun wargi Jabar, berjumpa kembali di podcast Juara Jabar Prof bersuara ex Beranda DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Tentunya bersama saya Sizi dan juga tim yang bertugas ini telah berada di DP3 AKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya bersama kami telah hadir Bapak Anjar Yusdinar SSTP MSI. Iya, Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat walafiat Bapak hari ini ya. Dan beliau adalah Kepala UPTD PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah Pak, hari ini saya ditugaskan untuk berbincang-bincang tentunya kita bersama Bapak ya. Mengangkat tema hari ini wargi Jabar mengatasi tantangan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi sebelumnya nih Pak, kita kenalan dulu bersama wargi Jabar juga. Mungkin Bapak sebagai Kepala UPTD PPA ini untuk di UPTD PPA ini sendiri tupoksinya nih apa aja nih Pak? Oke, baik. Jadi tadi ya UPTD PPA itu kan dari namanya saja itu perlindungan perempuan dan anak. Betul. Jadi kalau tugasnya itu menyelenggarakan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan perempuan maupun anak yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi atau lintas kabupaten kota. Nah, jadi UPTD PPA ini kami kan berada di tingkat provinsi yang namanya tadi rujukan lanjutan. Karena UPTD PPA ini ada di tingkat kabupaten kota dan juga ada di tingkat pusat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan layanan rujukan tingkat akhir. Nah, kami di tengah-tengah tuh untuk kasus-kasus yang lintas kabupaten kota gitu. Baik, itu dia. Dan mungkin kalau mengenai untuk pengaduan tindak kekerasan nih Pak, mungkin sebagian warga Jabar atau mungkin di sekitar kita juga ada beberapa yang agak segan gitu Pak, mungkin untuk melakukan pengaduan. Nah, dari UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, apa saja nih program edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran gitu ya untuk melakukan pengaduan terkait tindak kekerasan Pak? Oke. Nah, jadi UPTD PPA ini kan berada di bawah DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Nah, sebetulnya kami hadir untuk membantu tugas-tugas dari dinas tersebut. Nah, karena dalam rangka penanganan kekerasan itu kan dibagi dari adanya pencegahan dan penanganan. Nah, kami UPTD PPA ini khusus untuk atau fokus kepada penanganan. Nah, kalau berbicara terkait dengan program-program pencegahan itu ada di bidang PPA. Mungkin sebelumnya sudah ada di di podcast yang sebelumnya ya. Jadi di program pencegahan itu mulai dari promotif, preventif. Kami ada yang namanya program Jabar Cekas, Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan. Nah, kami UPTD PPA khusus untuk penanganan. Jadi kami menerima pengaduan dari masyarakat, pengaduan terkait dengan kekerasan tadi. Menerima pengaduan dan juga menindaklanjuti pendampingan kepada korban untuk pemenuhan hak-hak korban. Karena tidak sesuai dengan undang-undang itu kurang lebih ada 19 hak-hak korban yang perlu dipenuhi, yang perlu difasilitasi oleh kami di UPTD PPA tentunya bersama-sama dengan jajaran dari mitra-mitra kami. Baik, kalau itu untuk tantangannya sendiri nih Pak dari UPTD PPA, tantangan dalam kasusnya ini seperti apa nih? Nah, tantangannya saya kira kita berbicara dulu jumlah penduduk ya. Kita kan lingkupnya Jawa Barat. Betul. Jawa Barat sebagaimana kita ketahui penduduknya sudah 4,9 juta jiwa. Penduduk terbesar ya di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Nah, tentunya dengan sejumlah penduduk itu selain mungkin memang potensi pembangunan, tetapi juga kita harus siap terkait dengan permasalahan-permasalahan. Salah satunya tadi kekerasan. Dari jumlah kasus saja tahun lalu se-Jawa Barat itu ada 2.800 lebih kasus yang tercatatkan, yang diadukan di selama 2023. Nah, tantangannya saya kira di jumlah penduduk itu ya kasusnya juga cukup banyak. Karena tadi Jawa Barat itu penduduk banyak dan juga menjadi magnet untuk arus migrasi penduduk. Sehingga penduduknya kan heterogen dengan berbagai budaya, etnis, suku, dan itu rentan juga mungkin ada konflik-konflik gitu ya dari hal keluarga, budaya. Nah, jadi tantangannya memang kita harus bisa lebih masif gitu untuk upaya sosialisasi, pencegahan. Nah, kemudian juga untuk kasus kekerasannya, penanganannya yang cukup banyak tadi,
ya kita juga harus siap gitu mendampingi korban-korban kekerasan. 2.800 itu bukan jumlah yang sedikit ya. 2.800. Ya. Tapi memang itu kan bukan hanya kami di provinsi, kami Betul. juga dibantu oleh rekan-rekan kami di jajaran kabupaten kota. Baik, itu dia. Dan untuk mengatasi tantangan ini nih Pak Anjar, ini ada kerjasama tidak bersama dengan lembaga atau organisasi lain? Oke. Nah, dalam rangka penanganan kasus tentu saja kita tidak bisa jalan sendiri ya. Untuk memenuhi hak korban tadi ya. Hak korban itu kan ada dimulai dari penanganan, pengamanan, dan sampai dengan pemulihan. Nah, semuanya itu tentunya kami juga dibatasi oleh kewenangan atau tupoksi kami UPTD PPA. Misalnya korban kekerasan, dia perlu pengobatan luka-lukanya. Nah, kami juga tidak punya tenaga dokter, tenaga medis. Nah, tentu kami harus rujuk ke rumah sakit atau puskesmas. Kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak ketika anak ini menjadi korban. Kita juga perlu dukungan dari dinas sosial, misalnya Peksos. Ketika sampai dengan ranah hukum, tentunya jajaran aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim di pengadilan, dan sebagainya. Nah, dan kami juga dibantu oleh mitra-mitra yang organisasi berbasis masyarakat. Karena tidak sedikit juga di Jawa Barat ada organisasi layanan yang berbasis masyarakat. Oh, itu kami sangat dibantu juga. Kami saling mendukung, kami saling mengisi kekosongan ketika misalnya kami sedang penuh nih. Tenaga layanan kami sudah banyak gitu kasusnya. Ada kasus kita bisa dibantu, ataupun sebaliknya. Ketika mereka juga misalnya ada kondisi yang tidak bisa mereka penuhi, bisa juga merujuk ke kami. Jadi kami saling mengisi kekosongan lah gitu. Oke, baik. Itu dia namanya kerjasama ya Pak, betul, mengisi kekosongan. kerjasama. Baik, membahas mengenai kerjasama dengan lembaga atau juga organisasi yang telah disampaikan oleh Pak Anjar nih, Wargi Jabar. Tadi juga disebutkan ada kerjasama tentunya dengan aparat penegak hukum ya Pak ya. Nah, ini untuk strategi sendiri yang digunakan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat nih kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, apa saja nih Pak mungkin strateginya? Ya, tentunya kita dengan melibatkan berbagai pihak ya, sesuai dengan ada lima pentahelix. Nah, pentahelix ya di dalam semua unsur pembangunan, termasuk di kami juga. Jadi 5 pentahelix ini kan mungkin sudah tahu ya, yang ABCGM ya, akademisi, bisnis, komunitas, government, media. Nah, itu semua dilibatkan termasuk dalam penanganan kekerasan ini. Jadi kita melibatkan APH itu dimulai dari ranah pencegahannya juga. Walaupun mereka kan sebetulnya dalam rangka kepolisian mungkin penindakan hukum gitu ya. Kejaksaan dalam rangka penuntutan dan lain sebagainya. Tetapi kita libatkan dalam program-program semua berkaitan dengan penanganan. Terkaitan juga pencegahan tadi, ketika kita sosialisasi, kita kumpulkan misalnya mitra-mitra, ada pembinaan. Nah, kita hadirkan juga dari jajaran polisian, kejaksaan juga hadir di situ. Jadi agar kita sama-sama bisa membuat sebuah sinergi gitu dengan mereka. Nah, tentu saja ini berlanjut sampai dengan penanganan. Nah, penanganan itu juga kita harus saling mengisi seperti tadi. Dalam sebuah kasus, tentu saja kepolisian juga ketika menerima pengaduan kekerasan gitu ya, berkaitan dengan permasalahan hukum, mereka kan menindaklanjuti atau memproses terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum. Tentunya ini pelaku. Nah, ini korbannya atau saksinya mau dikemanakan? Nah, mereka membutuhkan kita juga untuk kita pendampingan si korbannya, pemulihan psikologisnya, atau mungkin kebutuhan penampungan sementara atau rumah aman di kami. Itu jadi kita sering. Dan juga dari pihak kepolisian itu membutuhkan pemeriksaan psikologis yang bisa menjadi visum psikiatrikum atau menjadi sebagai salah satu alat bukti untuk memberatkan atau bukti untuk memproses hukuman tadi ya, hukuman bagi si pelaku. Baik, itu dia mungkin beberapa strategi yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Nah Pak, terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak nih Pak ya, ini untuk inovasi teknologi nih sekarang ya, kita membahas ke teknologi 2024 ya Pak ya. Ini yang digunakan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas penanganan itu seperti apa Pak?
Tentunya dewasa ini kan kita tidak bisa melepaskan. Saya kira di semua kehidupan itu teknologi itu sangat penting ya. Betul. Dan juga untuk lebih mengoptimalkan layanan. Nah, salah satunya memang kita kan sebelumnya untuk penerimaan pengaduan atau akses masyarakat kepada layanan kami itu masih konvensional lah, offline gitu. Harus datang ke kantor, itu kan mungkin ada kendala-kendala seperti waktu, jarak, biaya. Nah, terlebih pada saat situasi pandemi, kita ada nama hotline, walaupun itu masih berbayar ya, hotline bisa telepon, SMS, ataupun aplikasi WhatsApp misalnya, itu ternyata pada saat pandemi, di mana ada pembatasan bersosial gitu ya, itu meningkat dengan sangat drastis pengaduan melalui hotline tersebut. Nah, tentunya kita kembangkan. Saat ini sudah ada namanya, kita juga kolaborasi dengan pihak dari kementerian penyelenggara layanan di tingkat pusat, Sapa 129, Sapa 129. Ya, sahabat perempuan dan anak. 129 itu nomornya, dari nomor telepon rumah ataupun handphone 129 itu ada nanti ada operator yang bisa menerima, dan itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam bisa langsung telepon ke 129. Betul, ya Pak ya? itu gratis. Gratis. Itu sudah kita launching di tahun 2023 kemarin. Nah, ke depan ini sudah berjalan. Kita semua koordinasi dengan berkolaborasi dengan Diskominfo Jabar. Iya. Layanan 129 tersebut sudah masuk di dalam aplikasi Sapa Warga. Sapa Warga. Nah, Sapa Warga tentunya kan ini sudah berbagai layanan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat kan sudah muncul di situ. Betul. Dan Sapa Warga ini kan sudah dimiliki oleh jajaran pemerintahan sampai di tingkat RT RW, desa ya, kelurahan. Nah, dengan munculnya menu pengaduan kekerasan 129, harapan kami itu lebih mudah lagi gitu dijangkau oleh masyarakat, walaupun sebetulnya bisa 129, tapi terkadang masyarakat yang mungkin misalnya belum tersampaikan informasinya ketika dia mengadukan ke RT RW, tahu harus kemana mengadukannya. Betul, itu dia ya. Mungkin dari warga Jabar juga boleh download Sapa Warganya gitu ya, biar tahu informasi lebih lanjutnya dari situ ya. Dan informasi lebih banyak lagi mengenai Jawa Barat. Baik, Pak Anjar, ini untuk UPTD PPA apakah memberikan bantuan hukum nggak? Ya, nah. tuh. Jadi kami mempunyai layanan-layanan, termasuk salah satunya pendampingan korban. Nah, pendampingannya itu termasuk juga pendampingan hukum. Jadi kita sediakan untuk paralegal ya, paralegal atau konselor di bidang hukum. Jadi ketika ada, walaupun kami terbuka gitu ya, bukan hanya ketika datang untuk pengaduan ketika sudah terjadi. Kadang-kadang kami juga menerima dia tuh ingin tahu, karena banyak juga masyarakat yang awam ya. Betul, hukum. itu dia. Dia misalnya mendapatkan perlakuan seperti ini. Nah, dia ingin konsultasi. Nah, kita sediakan ada konselor hukumnya. Nanti misalnya dia itu mempunyai hak seperti apa, dan ketika dia ingin lanjutkan ke proses hukum, nanti pasal-pasal apa saja misalnya yang bisa dikenakan kepada si terduga pelaku gitu ya, atau terlapornya, dan kemudian prosesnya seperti apa. Dan nanti prosesnya kita akan dampingi, proses di kepolisian, dari BAP, keterangan, kemudian juga nanti ada misalnya reka ulang dengan kejaksaan, sampai di tahapan pengadilan juga kita dampingi. Kita fasilitasi, kita jemput, kita dampingi, kita antarkan di persidangan sampai dengan selesai. Jadi pendampingan itu yang bisa kita fasilitasi di UPTD PPA. Oke, baik. Nah, mungkin di antara warga Jabar seperti sudah disampaikan oleh Pak Anjar, juga ada yang belum paham juga mengenai hukumnya itu tersebut. Boleh silakan langsung dikonsultasikan juga ya. Nah, mungkin di antara para korban ya, atau mungkin yang mempunyai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di sini untuk korban sendiri, nih Pak Anjar, korban kekerasan ya, ini biasanya tertekan secara mental dan juga sosial ya Pak ya, betul ya. Nah, apalagi jika pelaku kekerasannya merupakan orang atau bahkan keluarga terdekat. Ya. Betul, itu yang serem nih warga Jabar ya. Nah, ini bagaimana nih UPTD PPA menangani isu tersebut nih Pak? Ya, jadi saya berbicara berdasarkan data. Ternyata memang dari sekian banyak kasus, itu paling banyak kasus itu terjadi justru oleh pelaku orang-orang yang terdekat. Betul. Orang yang dikenal, bukan orang asing. Iya. Bahkan anggota keluarganya sendiri. Apakah itu
oleh pasangan suami atau istri, atau oleh orang tuanya, atau oleh bibi, kakek, dan itu ternyata banyak, termasuk di Jawa Barat. Nah, tentunya khususnya bagi si korbannya itu dengan pelaku keluarga, ya tentu saja jangankan secara fisik ya, secara psikis itu pasti terdampak. Nah, oleh karenanya kita sediakan psikolog klinis untuk memberikan pendampingan psikologis. Nah, kita ada layanan mungkin banyak yang trauma healing, gitu ya. Intinya itu pemulihan. Jadi untuk memulihkan kondisi seseorang agar dia bisa beraktivitas lagi, sosial, atau menghilangkan ketakutan, traumanya, itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang misalnya cukup 3-4 kali pertemuan sesi gitu udah selesai. Ada sampai bertahun-tahun, biasanya korban-korban kekerasan seksual. Itu dengan sampai rasa keberhargaan dirinya itu sudah jatuh lah gitu. Kadang sampai dia ingin menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu kerja keras gitu ya dari kita. Itu bisa sampai lintas tahun kita lakukan, kita jadwalkan untuk proses pemulihan psikologisnya. Nah, khususnya untuk anak dengan pelaku tadi dari anggota keluarga, pasti akan kita amankan. Kita akan kerjasama dengan dinas sosial untuk melihat kelayakan asuh daripada keluarganya. Kalau memang orang tuanya sebagai pelaku, tentu saja kita sudah mempertanyakan sejauh mana orang tua ini bisa melakukan pengasuhan, memberikan hak-hak kepada anaknya. Nah, nanti itu ada metodenya gitu ya di pekerja sosial itu, ada kontinum pengasuhan. Ketika orang tuanya memang tidak layak untuk memberikan pengasuhan, itu nanti akan dicari keluarga besarnya, bibinya, paman, uwa, atau kakek nenek. Ketika tidak ada, itu bisa ada orang tua asuh. Bisa untuk orang tua angkat, dan sampai terakhir itu alternatif terakhir bisa misalnya pengasuhan di panti. Baik Pak, nah mungkin untuk dari korban sendiri nih Pak, misalkan ada yang sudah melapor, terus juga didampingi oleh UPTD PPA. Nah, jika korban tidak ingin melanjutkan proses pelaporan, nah ini dia Pak, apakah bisa dihentikan atau terus dilanjutkan pelaporannya Pak? Jadi sebetulnya kita harus lihat dulu. Kalau kami itu mendampingi korban itu, kami biasanya diawali dengan yang namanya ada informed consent. Informed consent itu kontrak antara kami dengan klien. Nah, di informed consent itu dituliskan di situ layanan apa yang mereka harapkan dari kami. Jadi ketika layanan itu sudah terpenuhi, itu bisa dilakukan pemutusan atau pengakhiran kasus. Nah, itu terkaitan dengan pendampingan si korbannya. Nah, tapi ketika berbicara dengan hukum ini lain lagi gitu ya. Karena banyak orang berasumsi ini kasus lanjut atau tidak, ini bisa dicabut atau tidak. Nah, sebetulnya itu ada kasus mungkin sebetulnya ini orang pakar hukum ya, tapi saya memberikan sedikit gambaran lah. Jadi ada yang namanya delik aduan. Jadi ada beberapa kasus yang merupakan delik aduan itu bisa dicabut sebetulnya. Bisa dicabut? Bisa dicabut. Proses hukumnya. Nah, seperti misalnya kasus-kasus kekerasan yang menimpa kepada atau korbannya itu perempuan dewasa. Nah, KDRT misalnya, atau misalnya pelecehan. Nah, kenapa ini bisa dicabut? Karena itu kasus tersebut terkadang juga bisa diselesaikan dengan mungkin lebih dikenal itu mediasi ya, perdamaian keluarga atau restoratif justice. Jadi ketika korbannya menginginkan untuk tidak dilanjut, itu bisa gitu, bisa dicabut. Nah, tetapi ada yang namanya pidana murni. Ketika kan kita berbicara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ketika korbannya anak dengan usia di bawah 18 tahun, anak ini kan dilindungi oleh undang-undang, ada undang-undang perlindungan anak. Nah, ketika korbannya anak, itu merupakan pidana murni. Nah, pidana murni ini tidak bisa dicabut, tidak bisa dilakukan perdamaian, mediasi itu tidak bisa. Itu harus dilanjut sampai dengan selesai. Termasuk juga kekerasan seksual, spesifik nih kekerasan seksual. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang masih baru itu, kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Nah, gitu. Tapi juga itu tentunya ada catatan-catatan lain seperti dengan ketika pelakunya oleh anak,
banyak lah gitu. Tapi secara umum sih seperti itu. Jadi kalau anak itu tidak bisa dicabut tuntutannya. Gitu. Tapi kalau misal kasusnya delik aduan perempuan dewasa itu bisa sesuai dengan keinginan daripada si korban. Nah, itu juga sebetulnya yang menjadi concern kami. Kami kan tentunya menguatkan si korban, si perempuan ini jangan sampai kasusnya dicabut. Kenapa seperti itu? Kayak kami mengharapkan agar kejadiannya tidak berulang. Betul. Bagaimana caranya? Kita biasanya amankan. Kita sembunyikanlah dari pihak-pihak yang menginginkan perdamaian. Karena itu rentan ada intimidasi. Diancam, diiming-imingi dengan misalnya mohon maaf ada bonus uang atau apapun sehingga dia tergoda untuk mencabut. Nah, ketika mencabut kembali lagi berulang lagi atau bahkan mungkin bisa bertambah parah ya nanti. Nah, kita mengantisipasi hal tersebut. Baik, berarti untuk hukumnya dilanjutkan atau tidak itu juga kembali bergantung kepada umurnya atau kasusnya ya. Iya, apakah yang tadi perempuan dewasa atau mungkin yang masih anak-anak itu harus dilanjutkan ya untuk hukumnya. Baik, Pak, itu kan untuk tadi yang korban yang melakukan pelaporan. Nah, yang satu ini untuk korban yang mungkin takut untuk melapor. Ini Pak ya. Dalam beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mungkin warga Jabar juga ada beberapa yang mengetahui bahwa korban takut untuk melakukan laporan. Nah, mungkin apa nih yang harus dilakukan oleh seorang korban jika mengalami kekerasan? Yang pertama kali harus dilakukan? Ya, memang yang pertama itu korban ini harus memahami ya bahwa yang bersangkutan itu merupakan korban kekerasan gitu ya, dan harus mempunyai keinginan untuk keluar dari situasi tersebut gitu. Karena semua orang juga mempunyai hak asasi ya, itu bukan hak asasi manusia untuk tidak diperlakukan di bawah dengan tindakan kekerasan tadi ya. Yang perlu dilakukan saya kira dia perlu membuka diri, perlu dukungan, apakah itu dari pihak keluarga atau teman dekat misalnya, untuk nanti menguatkan yang bersangkutan bisa melaporkan. Tapi sebetulnya kalaupun mau langsung melaporkan juga nanti kita kan ada perlindungan. Jadi tadi kan ada 3, ada hak penanganan, hak pemulihan dan hak perlindungan. Kami punya di UPT DPP ini rumah aman. Ketika dia takut gitu ya, dan nanti juga kan kita bisa pantau tuh oleh psikolog. Ketika ancamannya sudah membahayakan, itu juga ada lembaga yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini lembaga negara. Itu juga lebih kuat ya secara undang-undang juga, ini kan sebuah lembaga negara untuk perlindungan. Jadi bukan hanya bagi si korban, saksi pun itu bisa. Saksi juga bisa. Pun bisa. Nah, itu kan tentunya untuk menghindari ancaman-ancaman, intimidasi, bujuk-bujuk gitu ya, agar bisa menghentikan kasusnya. Itu juga udah sering kita juga banyak merujuk korban itu untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK gitu. Jadi kembali lagi apa yang harus dilakukan, saya kira ya harus berani untuk melaporkan. Harus berani untuk melaporkan. Di program kami Jabar Cekas itu ada 10 berani. Nah, berani itu berani berbicara, berani speak up ya, juga berani untuk melaporkan. Nah, itu yang kita sosialisasikan, gerakan masyarakat agar bisa menurunkan kasus sih sebetulnya. Jadi kita sosialisasi, edukasi untuk menurunkan kasus, tetapi juga bagi ternyata korban yang sebelumnya takut, tidak mau melapor, menjadi berani gitu. Tapi memang ternyata meningkat tajam juga kita melihat bahwa masyarakat ini sudah berani speak up, tidak menganggap kekerasan itu sebuah hal yang tabu, membawa aib keluarga, tetapi itu harus dilaporkan agar pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, itu dia. Karena terkadang beberapa kasus juga ketahuannya misalkan beberapa tahun kemudian. Betul, ternyata kekerasan itu sudah terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu gitu. Pak, itu banyak. mungkin beberapa faktornya adalah diantaranya korban yang ragu untuk melapor atau mungkin ada ancaman di belakangnya mungkin ya Pak ya. Baik, nah ketika korban harus melapor, pihak pertama mana yang harus dikunjungi Pak?
langsung kepada kami juga bisa. Oh, langsung bisa? Langsung, ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ada nomor hotline. 129 itu langsung aja. Okay. Kalaupun misalnya korban ini kan misalnya punya akses handphone gitu ya, itu bisa 129, lakukan pengaduan, misalnya saya mendapatkan kekerasan, tapi dia tidak bisa keluar rumah atau di bawah ancaman gitu ya. Nanti kita akan menjangkau, petugas kita akan melihat dengan alamat di titik tersebut, kita lihat ke sana, kita konfirmasi aduan gitu ya, penjangkauan itu bisa kita lakukan. Tapi kalaupun misalnya siapa, saya kira pihak keluarga ya, pihak keluarga juga tadi yang bisa memberikan penguatan juga itu dilaporkan. Setidaknya keluarga kan sejatinya memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya gitu. Nanti betul, pihak keluarga yang melaporkan juga bisa. Gitu. Okay. Tapi kalau ditanya siapa yang pernah melaporkan, langsung pada kami juga itu bisa dilakukan. Langsung ya, oke. Baik, itu dia Wargi Jabar tentunya mengenai perlindungan perempuan dan anak dan juga peran-peran dari UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Mungkin karena waktunya terbatas ya Pak Fai. Karena tadi sebenarnya saya udah ada pertanyaan lagi, tapi dari kita tuh 3 menit lagi katanya Pak. Mungkin closing statement Pak yang disampaikan untuk Wargi Jabar. Oh iya. Mungkin kami mengajak warga Jabar ya, jangan ragu, jangan takut untuk melaporkan. Kami di sini hadir dari pemerintah ya untuk memberikan layanan, untuk memberikan perlindungan kepada para korban sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban. Jadi begitu, jangan takut untuk melapor. Saya kira itu saja. Baik, itu jangan takut untuk melapor. Mungkin untuk yang terdekat bisa ke tetangga, bisa nggak sih? Ya, tetangga. Itu bisa banyak. Mungkin jika kasusnya di dalam keluarga gitu, dalam rumah bisa langsung lari ke tetangga dulu gitu yang paling terdekat. Mungkin gitu ya. satu lagi saya ingin tambahkan. Mari kita tingkatkan kepedulian. Tadi karena menyinggung tetangga itu ya, kepedulian. Ketika tetangga ini tahu misalnya di sebelah rumah sering ribut-ribut gitu, kita harus curiga. Ini ada apa nih? Jangan-jangan terjadi kekerasan. Nah, jangan menganggap oh ini hal permasalahan pribadi lah rumah tangga, udah kita nggak usah ikut campur. Nah sekarang itu tidak boleh begitu. Kita minimal kita melihat kondisi, jangan sampai ternyata di situ terjadi sebuah kekerasan, itu harus bisa langsung melindungi ataupun menyampaikan informasinya kepada pihak yang berkompeten gitu ya. Baik, itu dia minimal kita lihat sebagai saksi mata dulu gitu ya, baru bisa dilaporkan ya. Oke, baik itu dia. Terima kasih Pak Anjar untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Mungkin berikutnya kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut di podcast episode berikutnya ya Pak Anjar ya. Baik, demikian Wargi Jabar podcast Juara episode kali ini. Tentunya tetap ikuti podcast Juara di YouTube Jabar Prof TV dan juga Spotify Juara Jabar Prof Bersuara dan juga berbagai audio layanan streaming lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Sisi bersama Pak Anjar dan juga tim yang bertugas mohon undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.